kamu kapan terakhir nonton TV? Terus akhirnya dijawab gini, iya udah lama sih. Nah sekarang lu kenapa nyalahin gue jarang nongol di TV, sementara lu sendiri gak nonton TV gitu. Jadi itu yang bikin aku sebel gitu, karena sebenarnya Cika sampai kapanpun akan menjadi soulmate buat aku gitu, karena terkadang berkomitmen dengan seseorang itu kan punya tanggung jawab yang besar ya gitu. Yes. Karena buat aku ketika kita relationship dengan seseorang itu bukan cuma main-main, tapi paling nggak kita harus bisa mengeluarkan semua cinta, love language yang kita punya. Tapi yang paling penting adalah Halo, kembali lagi dengan aku Dr. Cynthia di Incast Integraf Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan sosok yang mungkin kalian familiar kalau lahirnya atau di era 2000-an gitu ya. Seorang aktor, presenter, dan bahkan sempat menjadi wajah di TV yang menjadi fansnya anak-anak muda dan cewek-cewek tahun 2000-an. Nah, dan sampai sekarang masih terus bertahan nih di dunia industri perfilman dan presenter ya, Kak. Iya dong. Oke, mari kita sambut Kak Dwi Andika. halo Darsin, halo buat teman-teman Integraf, hai semuanya. Nah, Kak Dika, gimana nih? Ya. Kita tanya-tanya dulu tentang karir kali Kak Dika ya. Boleh dong. Nah, karena aku dulu tuh sempat ngefans banget sama Kak Dika karena kan Masa di sih, era aku dari kecil nih Kak Dika nih ya. Nah, gimana nih perjalanan Kak Dika akhirnya menjadi wajah di televisi? Oke, pertama kali sih di tahun 1997 itu aku masih SD ya gitu. Tapi mulai yang benar-benar terjun banget itu tahun 2000 ketika aku ikutan pemilihan majalah remaja. Karena pada saat itu tuh emang majalah remaja tuh happening banget ya kan. Iya, menjadi Ada- salah satu pintu masuk gitu ya Kak Dika. Betul, untuk membuka jalan juga untuk ketemu sama orang-orang yang memang ada di bidang ini gitu. Seperti majalah Neka, Gadis, Kawanku, dan majalah-majalah lainnya. Itu Cuma pada- majalah bacaanku banget waktu muda tuh Kak Dika. Iya, kamu baca yang mana? Gadis, Aneka aku baca Iya. semua. Nah, aku kan karena cowok itu biasanya kalau nggak hai aneka gitu kan. Dan aku sekarang dan akhirnya aku ikutan yang namanya Cover Boy. Pada saat itu aku daftar 3 kali, 2 kali aku ketolak. Dan akhirnya yang ketiga kalinya, karena memang aku tuh sifatnya tuh adalah Aries banget nih. Kalau Oke. pengen sesuatu tuh sumekeh marekeh gitu. Sampai dapat gitu Sampai ya. dapet gitu. Dan Oke. akhirnya ya ternyata yang namanya perjuangan mendapatkan hasil juga gitu. Dan akhirnya aku mewakili Jawa Barat. Dari Jawa Barat terus masuk ke finalis. Dari finalis akhirnya masuk ke top 5 dan terpilih menjadi juara favorit Cover Boy tahun 2000. Wow. Dari situ mulai deh syuting terbuka lebar buat casting, main sinetron, presenter, nyanyi juga sempet dok, main film dan sebagainya. Berarti cover boy, nyanyi, main film, presenter, semuanya dapat ya Kak Dika ya. Oke. Nah, tapi Kak Dika karena dari sebanyak itu nih yang Kak Dika lakoni nih. Apa nih titik terpuncak yang gue merasa wah gue Dwi Andika banget nih. Dulu tuh aku tuh sering banget nonton acara Planet Remaja karena pada saat itu acara sangat happening sekali ya. Jadi dari zaman aku masih belum pindah ke Jakarta gitu. Jadi aku tuh selalu nonton, terus aku ikutin cara mereka membawakan acaranya seperti apa gitu kan. Yang peace. Dan tiba-tiba ada satu momen di mana mereka mencari host baru gitu. Jadi karena aku suka banget sama acara itu, jadi kan aku udah tahu nih cara openingnya, closingnya, terus ngebawain acaranya seperti apa gitu. Jadi aku tuh persiapannya udah mateng karena based on dari yang aku suka gitu. Ya udah pas aku casting acara Planet Remaja itu, ternyata aku dapet dan disitulah aku merasa titik kesuksesan aku ketika aku membawakan acara Planet Remaja yang berslogan Peace, Love, and Gaul. Peace, love, and gaul. Masih ada yang ingat gak nih dengan acara itu? Berarti bisa dibilang Kak Dika mungkin pada satu juri pun cukup kaget ya. Berarti persiapannya seperti sudah matang seperti itu ya. Karena memang aku selalu praktekin terus di depan kaca gitu. Karena memang saking sukanya sama acara itu. Itu definisi dari yang namanya dreams come true tuh adalah ya ini. Wow. Ketika aku pengen banget ternyata attraction-nya tuh udah langsung ke situ gitu. Oke, seorang Dwi Andika dengan Aries, dreams come true, meet dengan passion ya Kak Andika ya. Betul. Oke, tadi kan titik kesuksesan nih Kak Andika. Tapi dengan karir kamu nih pernah nggak sih sebenarnya seorang Dwi Andika nih merasa terpuruk? Yang namanya kehidupan selain karir, asmara, mungkin kehidupan yang lainnya pun pasti kan ada lah naik turun itu adalah wajar karena kan kita part dari manusia gitu ya. Jadi ya sempat merasakan kayak
sebenarnya mulai memperbandingkan sih dari aku merasa sukses terus tiba-tiba ada temanku yang sukses kok aku tidak seperti dia tapi ternyata aku juga bisa mendapatkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pengen denger fun of view dari orang lain juga mungkin orang lain juga ngeliat aku seperti itu gitu kan. Yes. Tapi ya udah nggak apa-apa toh. Yang penting kita tetap selalu ada di bidangnya, di karirnya, di kemauannya. Jadi kalau untuk soal laku atau tidak laku pada saat itu ya sama kayak kita lagi berbisnis aja lah gitu. Jadi Oke. tinggal nunggu momen yang ada. Yang penting kita tetap selalu bekerja. Laku atau nggak laku? Kayaknya aku nggak pernah ngeliat Kak Andika nggak laku nih ya. Makanya aku jadi pengen tanya nih, ada nggak nih sebenarnya seorang Dua Andika mengalami sisi terburuk gitu ya? Nah, terus Kak Andika nih, dari sekian banyak nih kan Kak Andika pernah kulihat ada di sinetron, Iya. ada di penyanyi juga tadi ya. Kenapa akhirnya tuh sekarang banyakan di host MC Kak Dika? Apakah memang Oke. itu benar-benar passion terdalam nih yang Kak Dika akhirnya temukan? Karena gini, ketika aku terjun di dunia entertain itu, ya kan pastinya itu nggak mau cuman sekedar aji mumpung doang, terus atau enggak ya udah berjalan dengan adanya aja gitu ya. Tapi aku tuh bener-bener mempersiapkan banget gitu dari tahun 90-an pas aku masih tinggal di Bandung karena aku yakin apapun yang aku pelajari adalah suatu investasi gitu ya. Jadi aku latihan acting, latihan singing, dancing, hosting dan semuanya aku datengin sekolah-sekolah itu. Wow. Jadi ya itu yang membuat aku tuh ngerasa kayak oh itu adalah apa yang sudah aku pelajari jangan sampai sia-sia. Jadi kalau kamu di titel tuh panjang banget kali Kak Dika ya, kalau sebenarnya setiap sekolah itu menghasilkan titel ya. Iya, sayangnya tidak ada title buat itu gitu. Oke, Kak Dika kan udah berkecimpung di dunia televisi itu udah lama banget ya. Ya. Di era sekarang nih Kak Dika kan elektronik sangat berkembang. Tapi Ya. menurut kamu televisi itu masih powerful dulu nggak sih? Kayaknya walaupun sekarang udah eranya social media gitu ya, era yang sudah semakin canggih dan orang juga sekarang sudah memakai ya karena digital akhirnya banyak yang main social media dan akhirnya banyak yang concern sama social media juga. Terus akhirnya banyak yang mempertanyakan juga gitu. Terus kamu gimana nih buat kerja di TV? Karena aku pikir adalah TV itu adalah salah satu platform yang terpercaya. Jadi TV, radio buat aku tidak akan pernah mati sampai kapanpun karena itu adalah ya platform yang terpercaya gitu. Jadi akan selalu aman aja gitu walaupun sekarang distraksinya tuh sekarang sudah mulai banyak orang ada yang nonton TV, mungkin ada yang masih dengar radio, tapi mungkin ada orang yang masih suka nontonin apapun konten-konten viral di sosial media gitu ya nggak apa-apa. Kalau sekarang tuh bisa dibilang semakin berkembangnya zaman semakin banyak pilihan. Wow. Nah, tapi aku sangat bersyukur karena aku datang ke dunia entertain ini di saat orang masih satu doang gitu hiburannya adalah nonton TV Televisi, gitu. Jadi oke. walaupun aku dulu sempat jadi kayak perannya kayak cuma figuran atau mungkin peran pembantu, tapi karena orang nonton cuma TV doang, jadinya tuh gampang untuk keinget gitu kok ini main sinetron ini. Kalau sekarang untuk menjadi terkenal dalam arti dalam segala lini yang ada gitu ya. Ya mungkin harus lebih kerja keras lagi. Makanya aku selalu salut sama para pendatang baru karena untuk mereka mendapatkan kesuksesan itu ternyata tidak segampang itu. Karena ternyata orang sekarang udah mulai kotak-kotak dengan apa yang mau mereka. Oke, aku agak terklik nih Kak Dika dengan pendatang baru yang susah untuk mendapatkan peran tertentu gitu Kak Dika ya. Nah, justru aku ingin punya bertanya dari segi persepsi berbeda nih Kak Dika. Karena kan justru sekarang media sosial ini tuh membuat orang tuh seolah gampang sekali menjadi artis dan terkenal seperti itu Kak Dika ya. Justru apakah menurut Kak Dika dengan gampangnya terkenal itu dari sosial media nih misalnya bikin konten negatif, nyeleneh langsung terkenal ya Kak Dika. Apakah itu justru menjadi tantangan atau membuat Kak Dika punya persepsi lain nggak? Menurunkan kualitas seorang presenter atau akhirnya menurunkan kualitas seorang figura yang akhirnya artis seperti itu Kak Dika? Nah iya karena platformnya sekarang udah mulai banyak gitu ya di mana-mana, jadi terkesan kayaknya tuh oh sekarang kalau pengen jadi terkenal tuh gampang. Kalau pada saat itu kan memang kita tuh terstruktur ya kayak misalnya aku ikutan majalah remaja, terus juga mungkin kalau untuk bisa mendapatkan peran utama dalam sebuah film tuh harus dimulai dari figuran dulu, peran pembantu sampai akhirnya peran utama, terus belum lagi naik adalah urutannya gitu. Kalau sekarang itu kayaknya gampang untuk bisa mendapatkan sesuatu, tapi ternyata tantangan terbesar dari mereka tuh adalah bagaimana caranya mereka
menjadi viral tapi tanpa harus kehilangan jati dirinya mereka, karena sekarang banyak yang dipaksakan yang cuma benar-benar viral akhirnya cuma boom di awal doang gitu. Nah, sekali lagi mungkin karena platformnya banyak gitu ya, jadi sekarang tuh sudah mulai dikotak-kotakin gitu. Mungkin ada satu A namanya, dia terkenal banget di kalangan fashion tapi belum tentu dia terkenal di kalangan food gitu, atau mungkin di otomotif gitu. Lebih niche ya. Lebih niche. Nah, kalau zaman dulu itu ya mau nggak mau karena cuman medianya cuma satu adalah TV, jadi mau kita main apapun, mau main sinetron, mau nyanyi, mau presenter tuh kayak lebih gampang orang mengingatnya gitu. Jadi kalau misalnya aku pecinta food, belum tentu aku tahu influencer fashion gitu ya. Karena banyak banget kalau aku lagi ngobrol sama teman-teman, itu kenal nggak influencer yang ini? Kamu kenal nggak ini? Tuh masalahnya aku tuh tidak tertarik sama bidangnya itu, jadi aku juga tidak tahu dia gitu. Nah, benar, kalau dulu apa yang lu cari, Kak Dika ada di televisi. Nggak mau disuguhinnya itu. Ya, betul. Oke. Nah, berarti sebenarnya ini tidak ada hubungan dengan persepsi naik atau turunnya job ya, Kak Dika ya? Tidak ada sih, karena aku tuh paling sebel banget ya ketika aku mendapatkan pernyataan kayak Dika, kamu udah jarang banget nonton di TV ya. Nah, akhirnya aku tanya balik, kamu kapan terakhir nonton TV? Terus akhirnya dijawab gini, iya udah lama sih. Nah sekarang lu kenapa nyalahin gue jarang banget nongol di TV, sementara lu sendiri gak nonton TV gitu. Jadi itu yang bikin aku sebel gitu, karena sebenarnya kata sepi job atau ya istirahat gitu di TV itu bukan berarti memang kita istirahat karena tidak laku, tetapi mungkin karena adanya kesibukan lain, yang mungkin dia bekerja di bidang lain, atau mungkin ngurusin rumah tangga, atau mungkin punya bisnis lain gitu. Atau mungkin Kak Dika harus jawab gini, mungkin lu nggak lama nggak lihat TV, gue yang mendominasi TV sekarang gitu kali ya Kak Dika ya. Amin. Oke, nah terakhir nih Kak Dika dari job. Kak Dika ada kepikiran nggak pengen balik lagi ke dunia syuting, apalagi sinetron, apalagi sekarang kan kayak Netflix lah, atau saya dengar perfilman Indonesia tuh lagi maju banget nih Kak Dika. Betul. Ya. Bahkan saya aja sekarang kalau ke bioskop tuh nyari film-film Indonesia loh Kak Dika. Wow, luar biasa. Nah, kepikiran nggak Kak Dika pengen masuk ke sana? Iya, aku seneng banget ya akhirnya kita sudah menemukan titik di mana yang orang Indonesia suka dari apa yang kita produksi gitu. Kayak contohnya dulu kita tuh suka banget sama horor, makanya ketika banyak yang bikin horor tuh kayak Kaca Goreng aja gitu, banyak yang nonton gitu kan. Tempat yang paling aman lah gitu. Tapi sekarang sudah beralih kayaknya ke drama keluarga gitu. Tapi ya pastinya juga akan didukung dengan kualitas yang ada dan perfilman yang ada tuh sekarang di Indonesia. Buat aku dengan teknologi semakin canggih, kualitas juga semakin canggih, cerita pun semakin berwarna gitu. Dan aku suka banget gitu. Ya suka, dan aku juga pengen lah maksudnya untuk bisa bergabung dalam beberapa film yang memang bagus gitu, karena sebelumnya juga kan memang aku juga ada CV di film-film juga, di film drama dan film horor. Jadi terkadang itu yang membuat aku menjadi rindu untuk berakting karena sudah lama tidak berakting. Wow, semoga didengar sama produser ya. Amin. Nah sekarang ke percintaan nih Kak Dika ya, karena dengar-dengar Kak Dika sampai sekarang masih single ya Kak Dika? Yes, single atas pilihan bukan atas nasib. Iya, karena benar pasti menurut aku itu pilihan ya, karena secakep dan semanis ini kok masih single. Nah, tapi nih Kak Dika dengar nih kan hubungan dengan Kak Cika sudah lumayan lama nih. Kalau boleh spill nih, pasti banyak yang penasaran nih. Sebenarnya hubungannya sekarang seperti apa sih? Oke, hubungan aku sama Cika itu adalah Cika sampai kapanpun akan menjadi soulmate buat aku gitu, karena terkadang ini ada suatu quote sih, maksudnya kayak ini kayak kesannya kayak sinetron banget sih bahasanya. Cuman ya ketika kita mencintai seseorang itu bukan berarti kita harus memilikinya gitu. Jadi wow, dalam banget. Jadi nggak seperti netizen sekarang memaksakan cinta ya. Oh tapi justru katanya HTS itu lagi happening loh sekarang. Hubungan tanpa status. Tapi ya mungkin karena dari akunya, mungkin dari Cikanya, kita masih ingin fokus terhadap mencintai diri sendiri. Kita masih banyak space yang memang kita harus fokus terhadap kehidupan kita sendiri, karena buat aku berkomitmen dengan seseorang itu kan punya tanggung jawab yang besar ya gitu. Karena buat aku ketika kita relationship dengan seseorang itu bukan cuma main-main, tapi paling enggak kita harus bisa mengeluarkan semua cinta, love language yang kita punya. Tapi yang paling penting adalah
gimana kita bisa menyempurnakan itu kalau misalnya kita tidak sempurna untuk mencintai diri kita sendiri. Luar biasa nih, aku sampai merinding loh Kak Dika ya. Karena sebenarnya tipikal cowok seperti Kak Dika ini mungkin sekarang hanya ada di drama-drama Cina yang lagi happening ya. Karena justru orang sekarang aku ngerasa Kak Dika gampang banget menyatakan cinta dan gampang banget sampai ada orang yang katakan orang dulu itu Iya. susah menikah, gampang menikah susah cerai. Kalau orang sekarang kan gampang sekali ya Kak Dika Iya, ya. nah itu dia aku nggak mau karena balik lagi setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda gitu ya. Ya mungkin banyak orang yang bilang ya tapi nggak apa-apa ya namanya hubungan itu adalah Naik ibadah, turun, nikah itu adalah ibadah iya. atau enggak ayolah ketemu sama orang supaya kamu mendapatkan support system yang bagus gitu. Tapi nggak tahu ya makin kesini aku ya sekarang sudah memasuki kepala 4 gitu ya. Sekarang aku bukannya sibuk dalam pencarian cinta terhadap orang lain, tapi sekarang aku malah sibuk terhadap pencarian cinta buat diriku sendiri. Jati diri seperti Jati itu. diri karena ternyata tuh banyak sekali yang keskip pada saat aku dulu gitu. Masih muda. Masih muda karena mungkin aku Oke. waktu kecil SMP udah bekerja, SMA apalagi pas lagi sibuk-sibuknya sinetron. Kuliah juga sama gitu. Banyak target yang pengen aku capai sampai akhirnya loh kok aku jadi kayak kadang-kadang nggak tahu ya siapa diri aku gitu. Wow. Kayak aku maunya apa Iya, gitu. iya, Nah aku iya. nggak mau nih ketika aku ketemu sama seseorang dia melihat ketidakpastian dalam diri aku, kasihan dianya juga. Kita aja belum tahu gitu Kak Dika Iya. ya. Kok sama banget nih Kak Dika ya. Aku juga bangun tidur, kerja langsung tidur lagi. Mungkin Iya kan? seorang dokter juga harus mencari jati diri, belajar dari Kak Dika nih. Betul. Nah, tapi Kak Dika nih, pernah gak sih kepikiran, Cik, sampai mana ya hubungan kita nih? Oh. Diseriusin gak ya gitu? Ini jujur ya, Iya. aku sama Cika tuh udah bahkan kita ngomongin soal yang namanya pernikahan gitu. Udah di step ke arah sana. Tapi ketika kita tanya lagi dari isi hati yang kita paling dalam gitu ya. Ya kita memang mau, tapi apakah siap atau tidak gitu. Jadi kalau perlu sih antara kemauan dan kesiapan tuh berjalan berbarengan. Oke. Jangan cuma maunya doang. Karena kan kita kalau misalnya mau ya karena kita dibesarkan dari sinetron, TV, film atau apapun cerita-cerita dongeng gitu ya. Kayaknya hidup yang sempurna tuh adalah ketika kita melihat satu keluarga tuh hidup dengan penuh cinta. Tapi kan kenyataannya pada dasarnya nggak seperti itu juga. Yes. Ya ada yang beruntung tapi banyak juga yang tidak gitu. Betul. Jadi perlu dipikirkan banget lah. Dan good thing-nya tuh adalah sekarang akhirnya aku memilih ya udahlah hidup buat bahagia. Terus kalau bisa ditanya apakah kamu bahagia? Bahagia. Bahagia dengan jalanin yang sekarang gitu. Jadi aku mau Cika sekarang lagi bahagia ada di posisi ini. Posisi ini. Tapi memang dari masing-masing nih Kak Dika. Kalau ternyata punya nih pasangan lain, it's okay. Oh, nggak apa-apa kan gini. Nah itu baru-baru aja aku posting tadi. Wow. Baru tadi aku posting soal mencintai. Ketika kita berani untuk mencintai seseorang berarti tandanya kita harus berani bukan hanya memiliki tetapi kita juga harus berani untuk melepaskan. Luar biasa. Ya, karena kan momen-momen di saat paling romantis adalah waktu kamu sempat sakit tuh ya. Iya. Dan Kak Cika kan nemenin gitu ya. Iya. Itu banyak yang berkomentar nih, wow couple goals banget. Iya. Atau banyak yang bilang sebenarnya apa sih jalan kalian seperti Iya. itu ya. Sekarang udah terjawab ya netizen kan jangan kepo lagi. Tapi aku sangat luar biasa dengan pilihan Kak Dika karena bener banget ya. Kita mencintai itu harus dengan penuh tanggung jawab Kak Dika Betul. ya. Apalagi Betul. kamu nikahin anak orang, bener ya Kak Dika ya. Jangan betul. cuman mau enaknya tapi mau tanggung jawabnya enggak gitu seperti itu. betul. Karena tanggung jawab itu bukan cuma dari sisi materi ya Kak Dika ya. Iya, betul. Dari emosi, dari materi, dari kesiapan, dari tanggung jawab dan waktu. Yes, betul. Bisik-bisik Kak Dika aku mau nyari apa susah banget gitu ya Kak Dika ya. Oke, nah luar biasa nih Kak Dika. Iya. Sekarang kita masuk ke yang lain nih. Iya. Sebagai seorang public figure nih Iya. Kak Dika. Karena banyak juga aku yang menemukan aku cukup surprise karena beberapa public figure tuh ternyata tidak sepercaya diri di kamera Kak Dika. Jadi ada yang bilang sebenarnya dok aku tuh introvert. Jadi karena Iya. tuntutan pekerjaan. Nah Kak Dika sendiri seperti apa? Nah, kayaknya kalau definisi aku dari percaya diri itu adalah terkadang kita sibuk untuk mencari kesempurnaan sehingga akhirnya ketika kita sempurna kita baru percaya diri. Padahal sebenarnya adalah percaya diri buat aku adalah ketika kamu tuh merasa kamu nyaman sama diri kamu dan kamu tahu kamu maunya apa. Wow, oke. Gitu. Termasuk seperti hal kamu hair transplant Yes. dan aku bilang loh pada saat itu Kak Dika ini bukan indikasi transplant ya Kak Dika ya. Bukan. Yes. Ya waktu Kak Dika datang tuh sempat shock nih. Iya ya. Ini rambutnya tebel amat, tidak ada kebotakan, tidak ada kemunduran, tapi itu termasuk salah satu persepsi menemukan jati diri Kak Dika. Betul banget karena ya pertama aku datang kayak dok, aku ini aku tidak ada masalah dari kemunduran atau apapun, cuman aku merasa kok selama ini aku tuh ada di titik aku menemukan
percaya diri aku, apalagi aku kan kerja di depan kamera gitu ya. Jadi kalau misalnya jidatnya agak sedikit lebar itu tuh kayak mengganggu gitu, mengganggu estetik dari wajah gitu kan. Dan selama ini aku selalu tutupin pakai poni, makanya aku dulu rambutnya tuh bertahun-tahun kayak rambut mangkok gitu loh dok, yang kayak ke depan semua gitu. Itu sebenarnya karena aku nggak pede sama jidat aku. Nah sekarang demi alasan estetik, demi mencari percaya dirinya aku itu, akhirnya aku pengen hair transplant. And you got it? Yes, I got it. I'm so happy. Thank you nih. Nah, Kak Dika, mungkin boleh sambil dibuka ya Kak Dika dulu ya. Nah, tuh ya. Jadi sebenarnya aku juga cukup kaget karena yang ingin dimajukan Kak Dika tuh lumayan hampir 2,5 senti. Ya. Nah inilah rambut Kak Dika dulu, dan ini sekarang dan 10 bulan kemudian. Terus Kak Dika, kenapa nih dari sekian banyak akhirnya kamu memutuskan Integraf? Iya, karena memang pertama untuk melakukan hair transplant nggak perlu jauh-jauh di luar negeri, di Indonesia juga ada. Di mana ya, di Integraf gitu. Jadi aku sudah lihat ada beberapa postingan dari sosial media yang keluar juga gitu tentang Integraf, dan ada beberapa public figure juga yang sudah mampir ke sini dengan hasil result yang bagus. Ya udah, dari situ akhirnya mempercayai Integraf bersama Dr. Silin. Thank you. Karena banyak juga kan teman-teman kamu yang akhirnya memutuskan keluar negeri ya Kak Dika ya. Iya, banyak. Ya nggak apa-apa sih pilihannya mereka juga, tapi kalau aku sih ya sayang di budget ya. Dan sayang di waktu dan di ongkos juga gitu ya. Betul. Tapi ya kita juga harus percaya lah sama produk dari Indonesia juga gitu. Ternyata kita selalu mengagumi apa yang ada di luar negeri, padahal di dalam negeri sendiri pun tidak kalah juga dari mereka gitu. Ya, jadi betul itu kata Kak Dika, seperti sebenarnya dunia perfilman, dunia medis di Indonesia pun sudah nggak kalah dari luar negeri Kak Dika ya. Yuk cintai produk dalam negeri. Betul. Nah Kak Dika, gimana nih reaksi orang sekitar, dari keluarga, dari teman dekat, dari bahkan produsermu, bagaimana? Iya, seneng. Mereka pasti akan melihat aura ketika kita merasa bahagia sama diri kita sendiri, merasa nyaman dengan apa yang kita kenakan, dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Akhirnya kan kayak spread our happiness to other people kan gitu. Terus ya udah, mereka seneng gitu, dan mereka selalu ngecek gitu update-nya seperti apa. Dan aku juga bilang, kenapa harus dilakukan di Indonesia? Karena apa? Karena kita tuh penting banget yang namanya aftercare gitu. Jadi adanya perawatan-perawatan, apalagi kan aku melakukan hair transplant kan pasti aku butuh perawatan rambut juga gitu. Aku merasa aku sombong dengan rambut tebalku, tapi ternyata aku butuh perawatan juga anyway. Jadi supaya rambut asli pun tetap harus dijaga ya Kak Dika ya. Jadi bukan cuma upgrade diri aja, upgrade kesehatan rambut pun harus. Nah, Kak Dika, lebih penting menerima diri atau memperbaiki diri? Karena suka ada batas tipis nih antara ini kan. Ya udah, diri gue apa adanya. Kalau ada orang dikasih masukan tuh, ya this is me. Kalau mau terima ya oke, enggak ya oke gitu. Itu adalah pertanyaan yang bingung. Kalau misalnya kejawab dua-duanya boleh nggak? Karena sebenarnya itu harusnya kedua-duanya sih ya. Karena ketika kita harus menerima diri kita sendiri, otomatis kan kita accept ya dengan apa yang ada gitu. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk memperbaiki diri, karena bagaimanapun juga kita menutupi kekurangan kita, tapi mendapatkan kelebihan kalau bisa lebih lagi. Kenapa enggak gitu kalau bisa dilakukan itu. Yang penting tahu batasan kita gitu Kak Dika, dan tidak memaksakan sehingga akhirnya kita menjadi orang lain gitu Kak Dika ya. Tapi betul. The best version of yourself. Ya, mencari versi terbaik dalam diri itu adalah salah satu achievement yang memang harus kita dapatkan setiap harinya. Setiap hari tuh kamu harus mengupgrade dirimu sendiri. Nah, Kak Dika, dari tadi kamu kan kulihat cukup bijaksana sekali nih. Nah, di umur segini nih, cara kamu memandang sukses tuh sudah sama nggak sih seperti dulu? Kalau dulu kan mungkin, oke, seorang Dika sukses harus tampil di semua televisi dan semua acara nih. Nah, kalau sekarang gimana Kak Dika? Sukses tuh kan terkadang kita mikirnya adalah seberapa besar sih achieve yang udah kamu dapatkan gitu. Tapi ternyata sukses itu bukan cuma soal itu, tetapi ya seberapa kita happy untuk menjalankan itu. Karena kita harus mengetahuinya juga apa yang kita mau, apa yang kita pengen tuju, apa misi visi kita, sehingga akhirnya ketika kita sudah berjalan ke arah itu, ya itu bisa dikatakan sukses.
Wow, luar biasa. Karena kasihan, soalnya ini kan berhubungan dengan mental juga gitu ya. Yes. Cuman karena kita tidak bisa mendapatkan garis finish ini, terus kita proses diri kita kayak kita nggak sukses. Padahal ketika kita sudah berjalan ke arah sana, itu tuh sudah dikatakan sukses buat aku. Luar biasa. Kamu sebenarnya yang bukan masuk kepala 4 deh, Kak. Kepala Aku curiga kamu sudah kepala 6 deh. Soalnya asam garam yang kamu makan tadi sudah lebih bijaksana daripada kesalahan 6 di luar sana. Makanya aku dari tadi mau baca pertanyaan, jujur nih pertanyaan-pertanyaan dari Integraf nih agak bikin aku jadi merasa kok aku nih 19 tahun ya, apa aku ya terlalu anak kecil gitu ya. Jadi nih kalau nggak lagi podcast aku justru pengen belajar nih gitu ya, memandang hidup gitu kan Dika ya. Atau karena aku temenan banyak sama kalian nih Gen Z. Oke Kak Dika, tadi kan aku lihat kamu bilang udah banyak orang yang jarang nonton TV atau kamu sekarang lebih terkenal di TV daripada di medsos gitu Kak Dika ya. Nah, di titik ini nih lebih penting dikenal banyak orang atau hidup tenang nih Kak Dika? Ini kalau jawabnya agak ini juga aku jadinya udahlah kita tutup podcast langsung berburu aja ya. Jujur yang ini juga sama, aku tidak bisa menjawab untuk memilih salah satu. Kalau aku pengen pilih dua-duanya, kalau bisa dua-duanya, karena masalahnya ini kan kerjaan aku adalah di entertain. Kita kan semakin kita dikenal banyak orang kan berarti value yang kita dapetin juga banyak juga gitu ya. Ya mungkin honor tambah naik atau mungkin pekerjaan juga tambah banyak gitu. Jadi ini penting buat aku, tapi hidup tenang juga penting banget. Jadi ya sekarang mungkin aku akan membedakan yang namanya dunia pekerjaan dan dunia ranah pribadi gitu. Betul. Jadi aku tetap bekerja, mungkin menjadi terkenal, itu adalah efeknya, bonusnya, dan menjadi sukses. Tapi tentunya juga aku harus tenang dalam diri aku, dalam hubungan aku, dalam circle aku, dalam pemikiran aku juga. Tapi jujur nih juga pertanyaannya cukup susah ya, karena kalau aku disuruh milih juga Kak Dika, sebenarnya antara cukup dikenal banyak orang, kita tetap bisa hidup tenang gitu ya. Bisa sebenarnya. Kita karena lihat. kalau nggak ada job juga hidupnya nggak tenang loh. Betul. Karena ada beberapa artis selebriti dunia atau Indonesia juga akhirnya mereka memilih hidup tenang walaupun mereka tetap terkenal, adalah dengan tidak bermain sosial media gitu. Itu adalah salah satu metode yang bagus juga gitu. Cuman aku sudah terlalu addicted sama sosial media, jadinya ya mungkin udah nggak usah nyari keviralan. Yang penting kita tetap fokus sama diri kita dan berkarya. Itu maksud hidup tenang. Jadi jangan mencari keviralan dari konten-konten yang cukup negativity, cukup positif dalam berkarya. Tuh kan, aku dapat insight baru nih. Oke, Kak Dika, menurut kamu nih pertanyaan terakhir kayak ya. Dewasa tuh apa sih? Kamu cukup dewasa belum? Tapi ini kan udah dibilang nih Kak Dika nih menurutku bukan dewasa, tua dia. Tua dia. Nah yang ini aku bingung jawabnya gimana. Dewasa, ya yang pasti kedewasaan seseorang itu kan tidak bisa dilihat dari seberapa besarnya nomor alias umur seseorang itu, tapi kita lihat dari bagaimana pengalaman yang sudah dia jalankan, bagaimana dia bisa mencintai dirinya sendiri kembali lagi, dan bagaimana dia sudah bisa memikirkan apa arti dari yang namanya bentuk tanggung jawab. Luar biasa, aku tertipu dengan sosokmu di televisi loh Kak Dika. Aku kira kamu bocil banget, ternyata kamu dewasa banget. Aku jadi cukup malu sebenarnya ya. Aduh, thank you banget nih Kak Dika. Seneng banget loh ngobrol sama kamu. Sama Dok, aku juga seneng banget. Dan seneng banget dengan hal transport. Dari tadi tuh aku ngomong tuh main-main rambut terus karena segitu senengnya. Oke, mungkin terakhir nih Kak Dika, ceritain pengalaman dikit dong. Pilih hair transplant di Integraf dan setelah menjalaninya nih, karena kata netizen tuh sakit banget. Terus aduh pokoknya tuh ribet banget. Terus benjol banget. Nah itu gimana tuh Kak Dika? Iya, kalau misalnya ngomongin soal sakit sih bohong kalau aku bilang gak sakit. Tapi kan ada yang namanya anestesi gitu kan. Jadi anestesi itu supaya meringankan kepedihan dan kesakitan yang ada. Ini kalau cinta ada gak sih anestesinya? Atau banget. Tapi yang jelas enggak apa-apa. Buktinya banyak orang melakukan hair transplant kan berarti banyak orang yang bisa melalui itu semua gitu. Tapi enggak kok, beneran enggak sesakit yang dibayangkan, enggak menakutkan yang dibayangkan gitu ya. Iya, masing-masing orang seperti apa yang kata dokter bilang juga gitu ya, punya after dari yang namanya tindakan tuh pasti punya beda-beda gitu ya. Ya yang penting mah kita tetap kuat, kita ingat pencapaian kita terhadap tujuan kita juga gitu. Kita pengen terlihat menjadi versi terbaik dalam diri kita sendiri. Luar biasa. Thank you banget Kak Dika. Thank you Dok. Thank you. Jadi kalau buat kalian yang masih ada pertanyaan, boleh komen di bawah, nanti Dok Sin jawab di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.